memberi penjelasan. Sambil menunggu anak buahnya datang membawa istrinya, Gabrieli meminta penjelasan dari Reinhard. Rasanya dia sangat ingin membunuh temannya ini karena sudah lancang membiarkan istrinya keluar diam-diam. Reinhard yang ditatap seperti itu oleh Gabrieli merasa sedikit bersalah, tapi dia melakukannya karena memiliki alasan yang kuat. Reinhard juga tidak bodoh membiarkan istri temannya berkeliaran di luar saat ada musuh yang sedang mengancam. Jelaskan semuanya sebelum aku meledakkan kepalamu, Rein, ucap Gabrieli dingin. Jangan marah dulu, aku tidak sekeji itu mengumpankan istrimu pada orang jahat. Aku terpaksa mengizinkan Lepi membawanya keluar karena tadi keadaan cukup pelik. Gabrieli, trauma yang dialami Alea sepertinya benar-benar sangat mengerikan. Dia hampir melompat keluar dari jendela saat aku tidak sengaja menyinggung masalah dokter di hadapannya. Itu alasan kenapa Lepi mengajaknya keluar. Dia perlu membawa dia ke keramaian untuk menjernihkan pikirannya yang sedang kalut tadi. Jelas Reinhard dengan mimik wajah yang sangat serius. Mata Gabrieli melotot begitu dia tahu kalau istrinya hendak melompat dari jendela ruangannya. Dia lalu menuntut Reinhard untuk mengatakan sejelas-jelasnya tentang kejadian itu. Ceritakan padaku penyebab kenapa Elia ingin melompat dari jendela, dan separah apa kejiwaannya sekarang, desak Gabrieli panik. Reinhard menarik napas berat sambil menatap ke arah Gabrieli. Dia lalu menceritakan kejadian yang hampir membuat nyawa Elia berada dalam bahaya. Flashback. Elia, apa aku boleh bertanya sesuatu padamu? Tanya Reinhard hati-hati. Elia yang sedang menikmati cemilan mengangguk. Boleh, Kak? Saat Lepi membawamu pergi ke rumah sakit, kau merasa takut tidak? Untuk sejenak Reinhard merasa cemas. Dia khawatir kalau Elia akan memberikan respon yang kurang baik terhadap pertanyaan barusan. Takut, tapi lebih takut lagi saat Kak Lepi mengancam akan menyayat seluruh tubuhku supaya aku mati kehabisan darah. Dia mengancam. Perkataan Elia mulai tak beraturan. Dia terlihat gelisah, wajahnya yang tadi terlihat biasa saja tiba-tiba mulai memucat. Hei Elia, jangan panik. Tarik napas dalam-dalam. Hembuskan perlahan, Elia. Di sini hanya ada aku dan Lepi. Kami tidak akan menyakitimu. Ucap Reinhard pelan. Dia dokter itu. Dia menyakitiku. Elia berteriak histeris sambil menutupi wajahnya dengan tangan. Lepi yang saat itu tengah berada di dalam kamar mandi terlonjak kaget mendengar suara teriakan tersebut. Dia lalu berlari keluar. Ada apa, Elia? Kenapa kau berteriak sekencang itu? Reinhard menoleh. Bantu aku menenangkannya, Lep. Gabrieli bisa membunuhku jika aku sembarangan menyentuhnya. Sadar kalau teman kecilnya sedang ketakutan, Lepi bergegas memeluknya. Dia jatuh terjungkal ke belakang saat Elia dengan kasar mendorong tubuhnya seperti orang tidak sadar. Astaga Elia, kendalikan dirimu. Teriak Lepi panik melihat Elia menjambaki rambutnya sendiri. Reinhard, bagaimana ini? Apa yang kau lakukan padanya saat aku berada di kamar mandi, ha? Sid, aku tidak melakukan apapun padanya, Lep. Aku hanya bertanya seperti apa perasaannya saat kau membawanya ke rumah sakit itu saja. Saut Reinhard berusaha untuk tetap tenang. Omong kosong, kau seharusnya bertanya pelan-pelan, Reinhard. Dia sedang sakit. Kenapa kau malah membuatnya semakin tertekan? Sentak Lepi sambil menahan tangan Elia yang ingin menyakiti dirinya sendiri. Lagi-lagi Lepi terjatuh saat Elia kembali mendorongnya. Matanya melotot melihat Elia yang tiba-tiba berlari ke arah jendela. Elia, jangan. Pekik Lepi histeris saat teman kecilnya membuka kaca jendela kemudian naik ke sana. Reinhard yang sadar kalau Elia sudah tidak mampu menguasai pikirannya lagi, tanpa pikir panjang segera menarik tangannya kemudian merengkuh tubuh mungil itu. Dia terus mendekapnya erat, mengabarkan ancaman Gabrieli yang akan mengirimnya ke Afrika jika berani macam-macam pada istrinya. Tenanglah, rileks Elia, di sini aman. Aku akan melindungimu, tenang ya. Ucap Reinhard sambil mengusap-usap punggung Elia yang terus bergetar. Elia terisak pilu saat pikirannya kembali normal, tapi tidak ada setetes pun air mata yang keluar dari matanya. Lepi yang sedang gemetaran di lantai segera berdiri kemudian menghampiri Reinhard yang sedang mendekap Elia. Dia ikut memeluknya. Ya Tuhan Elia, tubuhmu dingin sekali. Kau pasti sangat ketakutan. Elia, mau jalan-jalan tidak? Bagaimana kalau kita pergi keluar membeli kain dan benang untuk belajar merajut? Tanya Lepi berusaha membantu Elia melupakan rasa takutnya. Dalam sekejap ketakutan yang dirasakan Elia seperti menghilang begitu dia mendengar ajakan Lepi. Dia lalu menatapnya sayu. Tapi aku tidak punya uang, Kak, sahut Elia lirih.
Reinhard melepaskan pelukannya. Dia menelisik mata Elia untuk mencari tahu bagaimana kondisinya sekarang. Matanya kosong, tapi baguslah kalau pikirnya sudah teralihkan. Astaga, aku bisa mati digantung Gabrieli kalau tadi terlambat menyelamatkannya. Syukurlah Tuhan, Engkau masih mengizinkan aku untuk hidup. Siapa bilang kau tidak punya uang? Ingat tidak kartu yang kau tunjukkan padaku tadi? Di dalamnya itu ada uang yang sangat banyak. Kau bisa membeli apapun yang kau mau dengan kartu itu. Jawab Lepi sembari membelai pipi Elia penuh sayang. Elia terdiam ragu. Tapi Kak Il bilang aku tidak boleh kemana-mana, berbahaya. Lepi tersenyum. Dalam keadaan takut seperti ini pun Elia masih sempat memikirkan larangan suaminya. Benar-benar istri yang sangat patuh. Tidak akan terjadi apapun padamu selama ada aku. Ayo berangkat. Tapi Kak, di depan sana pasti banyak paman-paman yang berjaga. Mereka akan langsung melaporkan pada Kak Il kalau aku tidak patuh. Ucap Elia bimbang. Jangan khawatir Elia, masalah mereka serahkan saja padaku. Kalian berdua pergi saja bersenang-senanglah. Timpal Reinhard kemudian melirik penuh maksud ke arah Lepi. Lepi paham. Setelah Reinhard berhasil mengalihkan perhatian para penjaga, dengan cepat dia membawa Elia pergi keluar. Lepi membawanya menuju taman yang tak jauh dari perusahaan. Jika kalian penasaran bagaimana mereka bisa melewati para penjaga yang berada di depan pintu masuk perusahaan, jawabannya adalah mereka mengenakan masker untuk menutupi wajah. Dan ternyata Dewi Fortuna juga sedang berpihak pada mereka. Dengan mudah mereka bisa melarikan diri dari sana. Flashback now. Tubuh Gabrieli lemas seketika begitu Reinhard menjelaskan kronologi kejadiannya. Dia tidak bisa membayangkan seandainya Elia benar-benar melompat ke bawah. Gabrieli, saat istrimu kembali tolong jangan marah. Peluk dia, beri dia tempat senyaman mungkin. Elia pasti masih sangat tertekan sekarang. Ucap Reinhard. Sebenarnya siapa dokter yang sudah membuat Elia jadi seperti ini, Rein? Rasanya aku sangat ingin mencabik tubuhnya. Geram Gabrieli sambil meninju sofa tempatnya duduk. Aku tidak tahu, Gab, jawab Reinhard sambil menekan pelipis mata. Kenapa kau tidak menyuruh orang-orangmu saja untuk menyelidiki hal ini? Ibu, adik, dan para sepupumu sangat hebat. Mereka pasti tidak akan kesulitan untuk mencari tahu kejadian seperti apa yang menimpa istrimu dulu, sekaligus mencari tahu identitas dokter bajingan itu. Gabrieli menghela napas. Sejak awal dia tahu kalau ada yang tidak beres pada Elia. Gabrieli langsung meminta Ares untuk menyelidiki masa lalunya. Dan hasilnya nihil. Tidak ada satupun jejak yang tertinggal dari kejadian yang sudah membuatnya trauma. Namun ada beberapa rekaman CCTV yang bagiannya terpotong. Seperti ada orang yang sengaja menghapus rekaman untuk menghilangkan jejak. Dan itulah yang menjadi tanda tanya besar di benak Gabrieli sampai sekarang. Aku akan menangani masalah ini tanpa melibatkan keluargaku, Ren. Sebagian sepupuku itu pria. Aku tidak mau mereka berinteraksi terlalu dekat dengan Elia. Bagaimana kalau sampai mereka menyimpan perasaan lebih pada istriku? Reinhard mendengus begitu dia kembali disuguhkan dengan keposesifan Gabrieli yang sudah tidak ada obat. Kecemburuan temannya ini sudah sampai pada taraf stadium akhir. Cak, mana mereka? Kenapa lama sekali? Gumam Gabrieli sambil melihat jam di tangannya. Ingat Gab, jangan membahas apapun tentang kejadian tadi pada Elia. Bersikaplah seolah kau tidak mengetahui apa-apa. Biasanya mereka yang sedang mengalami tekanan akan lebih sensitif terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya. Ucap Reinhard mengingatkan. Aku bukan orang gila yang akan menabur garam di atas luka istriku Rein, tapi terima kasih sudah mengingatkan. Sahut Gabrieli santai. Bisa juga mulutmu itu mengucapkan kata terima kasih. Wah, harus masuk rekor muri itu, Gab. Ledek Reinhard sambil memainkan kedua alisnya. Keduanya tertawa, mereka terus membicarakan tentang kondisi mental Elia sambil menunggu gadis itu kembali. Barang berharga. Elia berjalan dengan tenang di bawah pengawalan puluhan penjaga yang disebar oleh suaminya tadi. Saat Lepi dan Elia sedang dalam pelarian, tiba-tiba saja muncul belasan orang yang meminta mereka untuk segera kembali ke perusahaan karena suaminya sedang mengamuk. Elia yang sadar kalau dirinya telah melanggar larangan suaminya tanpa banyak bicara, segera mengikuti para penjaga ini. Cak baru juga keluar sebentar, kerbau itu sudah mengamuk saja. Gumam Lepi kesal. Kerbau siapa, Kak? Elia yang mendengar gumaman Lepi merasa heran. Entah kerbau siapa yang dimaksud oleh temannya ini. Kerbau yang sangat posesif, menjengkelkan, tapi kaya raya. Hahaha, jawab Lepi asal disertai gelak tawa. Memangnya ada ya kerbau seperti itu? Tanya Elia.
Ada sayang, ada. Kerbau itu adalah suamimu, Gabrieli. Elia berhenti melangkah. Para penjaga yang melihat nyonyanya tiba-tiba berhenti langsung siaga. Nyonya, apa ada masalah? Paman, memangnya Kak Iyal itu kerbau ya? Bukan kan? Penjaga yang tadi bertanya pada Elia melirik datar ke arah Lepi. Apa wanita ini sudah gila? Beraninya dia menyebut tuan muda sebagai kerbau di hadapan Nyonya Elia. Cari mati memang. Lepi yang menyadari arti lirikan penjaga itu hanya berdiri acuh. Tuan muda itu manusia, Nyonya. Mungkin orang yang menyebutnya lah yang berasal dari kelompok binatang bertanduk itu. Sindir penjaga. Oh, kalau itu aku setuju, Paman. Kak Lepi kan suka marah-marah. Dia sangat cocok dijuluki sebagai kerbau pemarah dibandingkan Kak Iyal. Sahut Elia yang merasa lega. Tengkuk Elia tiba-tiba terasa dingin setelah dia bicara seperti itu. Dia kemudian menoleh. Oh, jadi ini balasan yang kau berikan setelah aku membawamu pergi jalan-jalan, iya? Protes Lepi sambil melipat tangan di dada. Tidak, Kak, bukan begitu maksudku. Jangan marah ya. Maaf, aku salah bicara tadi. Ucap Elia tak enak. Salah bicara apanya? Rahamu terbuka dengan sangat jelas, Elia, dan telingaku mampu menangkap getaran suara yang jauhnya ratusan kilometer dari sini. Masih tidak mau mengaku, Saat Lepi tengah memojokkan Elia, Ares datang menyusul mereka. Lepi bisa melihat kalau Ares tengah memegang senjata yang dia sembunyikan di balik jasnya. Nyonya Elia, apa yang terjadi? Pada pakaian Anda, kenapa penampilan Nyonya sangat berantakan? Tanya Ares khawatir. Nyonyamu itu sangat pintar, Ares. Dia melompat masuk ke dalam got hanya untuk mengambil ponselnya yang terjatuh. Sahut Lepi. Aku tidak bicara padamu, sergah Ares tak suka. Sialan, umpat Lepi jengkel. Nyonya, Tuan Muda Gabrieli sudah menunggu Anda di ruangannya. Beliau sangat khawatir. Ucap Ares tak ingin meladeni Lepi. Ares, apa security di sana tidak akan menangkapku kalau aku datang dengan pakaian kotor seperti ini? Tanya Elia cemas sambil memegang bajunya yang terkena lumpur. Nyonya, Anda adalah istri dari pemilik perusahaan. Security mana yang berani menangkap Anda? Jikapun Anda, maka mereka harus siap menghadapi amukan Tuan Muda. Dasar bodoh, kau sebenarnya punya otak apa tidak sih, Elia? Perusahaan itu milik suamimu, hanya security gila yang berani melarangmu masuk ke sana. Omel Lepi merutuki kebodohan teman kecilnya. Tolong jaga kata-katamu, Nona, ucap Ares mengingatkan. Jaga apanya? Nonyamu ini, jika tidak diingatkan dia tidak akan tahu siapa suaminya. Cak, ayo ke sana. Kepala Gabrieli pasti sudah dipenuhi tanduk sekarang. Sahut Lepi kemudian menarik Elia masuk ke perusahaan. Tidak ada satupun orang yang berani melihat ke arah Lepi dan Elia saat keduanya masuk. Hal itu membuat Elia terheran-heran. Dia merasa kalau semua orang ini jijik melihat penampilannya yang sangat kotor. Jangan pedulikan mereka, anggap saja mereka patung bernyawa. Bisik Lepi yang menyadari keheranan Elia. Iya, Kak? Dalam keadaan tubuh yang kotor, Lepi membawa Elia masuk ke ruangannya Gabrieli. Sesampainya mereka di sana, Gabrieli langsung berlari menghampiri Elia. Sayang, kau kenapa? Apa yang terjadi? Tanya Gabrieli kaget. Kak, menjauh dulu ya, aku kotor dan bau. Jawab Elia merasa risih pada dirinya sendiri. Menjauh apa? Ayo, aku akan membantumu membersihkan semua ini. Sahut Gabrieli kemudian mengajak Elia ke kamar mandi. Lepi dan Reinhard hanya menggelengkan kepala, melihat betapa Gabrieli sangat pandai mengambil kesempatan. Dan bodohnya lagi Elia tidak menyadari niat mesum dari suaminya. Di dalam kamar mandi, Gabrieli membantu Elia membuka resleting bajunya. Jakunnya bergerak naik turun melihat punggung putih yang terpapar di depan matanya. Ya Tuhan, ini cobaan. Kak Iyal, panggil Elia pelan. Iya sayang, kenapa? Tanya Gabrieli tergagap. Elia berbalik. Dia lalu memperlihatkan ponselnya yang dipenuhi lumpur kering. Ponselnya mati, Kak. Maaf ya, aku tadi tidak hati-hati saat membawanya tadi. Oh, aku kira apa tadi? Tidak apa-apa. Nanti aku akan membelikan yang baru untukmu. Yang ini buang saja. Sahut Gabrieli sembari membersihkan lumpur yang menempel di pipi istrinya. Jangan dibuang, Kak. Sayang, kata Kak Lepi, ponsel ini harganya sangat mahal. Kita mana boleh membuangnya. Ucap Elia keberatan. Diperbaiki saja ya, Kak. Di dalam sini ada foto kita berdua. Aku kan belum sempat mencetaknya. Gabrieli terpaku. Entah kenapa kata sederhana itu membuat hatinya berbunga-bunga. Mereka indah. Jatuh cinta ya. Gabrieli lagi-lagi dibuat jatuh cinta oleh kesederhanaan Elia yang begitu menghargai momen pertama mereka.
Sesayang itu pada ponsel ini, Tanya Gabrieli kemudian mencium bibir Elia sekilas. Elia mengangguk. Dia menatap ponselnya lama. Ini adalah hadiah pertama yang kakak berikan untukku. Sudah seharusnya aku menjaganya dengan baik. Jadi meskipun ponselnya sudah mati, harus tetap diperbaiki karena ini adalah barang yang sangat berharga untukku, Kak. Baiklah kalau memang itu yang kau inginkan. Nanti sebelum kita pergi ke rumah ayah dan ibu, kita akan membawa ponsel itu untuk diperbaiki dulu sayang. Kau sangat mengagumkan. Aku mencintaimu. Kak Iel, aku mau mandi dulu. Tubuhku baunya sangat tidak enak. Memangnya kakak tidak jijik? Tanya Elia sambil mengendus aroma tubuhnya sendiri. Tidak, aku malah menyukainya. Jawab Gabrieli seenaknya. Elia terbengang heran. Bagaimana bisa ada manusia yang tidak merasa jijik melihat kotoran yang menempel di tubuh orang lain? Suaminya ini kenapa sangat aneh? Ya sudah, kau mandilah. Aku akan memesankan pakaian baru untukmu. Jangan lama-lama, aku merindukanmu sayang. Cup. Pipi Elia bersemu merah saat suaminya memberikan ciuman mesra sebelum keluar dari kamar mandi. Dia tersenyum malu sambil menutup wajah saat mendengar suaminya yang sedang bersenandung lagu cinta. Elia, I will always love you.